itu nomor dari angkatan kedua tahun 78. Ketiga, ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi, tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Hidayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak, adiknya Jokowi, satu ayah beda ibu. Hari Mulyono itu semua komplit ada di buku saya, Jokowi Undercover 2 gitu. Kapan mau dirilis? Ya, dalam waktu secepat-cepatnya ya kan? Untuk masalah nama orang tuanya, Nah, ya. Jokowi yang asli, Heru Purnomo. Ya. Valid nggak data itu bahwa dia masih di Nusa Kambangan? Dulu sudah bebas kan? Sekarang. Ya, sekarang di rumah itu, Karanganyar itu. Datengin rame-rame, tes DNA. Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Gitu. Tos-tosan aja kita. Gitu. Tapi kalau Jokowi dalam waktu 2 kali, 3 kali 24 jam nggak bisa menjawab, berarti saya yang benar. Setelah berita ini beredar, kan gitu. Saya akan segera menghubungi Panglima TNI. Saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Gitu. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI, ponakannya Jokowi, namanya Putra atau Gatot Srihandoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk Akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Ariati, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya Agus, ya Agus siapa belakangnya saya agak lupa. Agus Burhan, jarinya 4. Ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita. Gitu. Panglima harus bertindak. Gitu. Mengenai politik, semua harus sepakat. Kita kekosongan kekuasaan yang dalam hukum Islam tidak boleh terjadi sedetik pun. Lebih baik mempunyai penguasa yang zalim daripada tidak penguasa. Keadaan kita sekarang tidak punya penguasa karena Jokowi tidak memenuhi syarat di YUR, ijazahnya palsu, SMA Pak. Profesi itu kan menyangkut aspek privat Pak. Saya harus mencari makan untuk keluarga saya, gitu, yang sekarang dihancurkan Pak. Istri saya ketika saya di penjara dihamili. Ya saya nggak bisa sebutkan itu karena yang jelas itu bukan anak saya. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana negara ini tidak melindungi hak saya sebagai warga negara yang sedang menjalani hukuman, gitu. Kemudian saya pulang, KTP saya, identitas saya dihancurkan. Saya nggak punya KTP Pak hari ini, gitu. Ketika saya minta lagi di Kancapil, yang keluar bukan saya. Nama tetap, tapi nggak punya keluarga, gitu-gitu. Gitu. Ini pembunuhan yang luar biasa Pak, gitu. Ya kan? Mas Bambang Tri jalan sendiri nggak takut? Gimana Pak? Jalan-jalan sendiri nggak takut? Ya sebenarnya takut, tapi apa boleh buat? Saya sudah dibeginikan. Dan Pak Mudrik itu melihat bahwa Jokowi itu tidak senang dengan agama. Oh, Ya senang agama terutama kepada Islam. oh, Ya, dan ngeri, ngeri. Ngeri gitu ya. Itu yang lebih meyakinkan bahwa Jokowi. Gini ya, satu waktu gue kasih kuliah di UNS, Universitas Negeri Surakarta. Waktu dia masih jadi wali kota. Gue lagi kasih kuliah, masuk notes di meja dosen gue. Bang, nanti selesai kuliah, kami mau bertemu, ada yang penting. Oke, gue anggap ini adalah dosen-dosen mudah buat diskusi. Mana dosen tadi yang kirimin kartu bela ini? Kami bukan dosen bang, kami ingin bicara di angkringan Solo. Oke, udah mulai duga ini ada sesuatu. Lalu gue duduk di lesehan itu, apa kalian? Ada pesan. Dari siapa? Dari Pak Rewang. Lo tau Pak Rewang siapa tuh? Rewang itu adalah tahanan politik karena dituduh
terlibat di G30S pada waktu itu. Karena Rewang ini adalah anggota termuda dari Politbiro PKI, CCPKI, Komite Sentral PKI. Dia adalah pemimpin pemuda rakyat. Ntar di Google ya. Rewang kemudian ditangkap, dipenjarakan 15 tahun mungkin di Pinang itu, lalu dia keluar. Dia ada di Solo udah bukan tahanan politik ketika Jokowi jadi pemimpin wali kota di situ. Pak Rewang mau ketemu Pak Rocky, tapi tiba-tiba Bapak sakit. Jadi kami ada muridnya Rewang. Apa yang kami mau terangkan? Ini kata Pak Rewang, kasih tahu Pak Rocky jangan pernah percaya pada Jokowi. Saya ini pemimpin rakyat. Jokowi ngaku-ngaku rakyat. Dia bohong. Saya tanya, apa bohongnya? Dia kasih beberapa contoh. Jalan di Solo itu tidak boleh ada lubang. Terus karena itu lubang di malam hari, besok pagi udah tertutup. Tidak pakai APBN. Nelfon oligarki supaya pencitraan jalan. Ya, apalagi teater yang dibikin Jokowi untuk memindahkan kaki lima mungkin 2-3 bulan itu Jokowi nego terus supaya pedagang kaki lima itu mau dipindahkan itu di pendopo, pers datang tiap hari. Itu yang menyebabkan Jokowi kemudian dianggap sebagai pemimpin daerah yang berprestasi itu, dijadiin model di cover story di Tempo. Mereka bilang ke gue begini, itu bohong semua Pak. Kenapa? Sebetulnya pedagang itu udah diselesaikan oleh oligarki under table transaction. Jadi itu pura-pura doang. Jokowi bahkan ingin supaya diperpanjang itu supaya pencitraan gue berhasil. Yang ngomong itu adalah pemimpin rakyat tokoh PKI. Bayangin coba. Wow. Jadi begitu gue tahu cerita itu, gue bilang ya udah nggak akan gue percaya. Jadi waktu datang, Rok ini SMK kagak, gue nggak percaya, tipu itu pasti. Rok ini kan kagak, gue percaya. Karena gue punya pengalaman primer dengan kasus Jokowi di Solo, pencitraan panjang lebar. Ini yang ngomong adalah pesan dari seorang tokoh komunis yang ada pemimpin jelata namanya Rewang ini. Akhirnya itu jadi pola. Pencitraan itu ada jadi pola Jokowi kan, pencitraan terus menerus. Jadi di awal gue udah tahu. Itu dari keluarga PKI. Saya tanggung. Bapaknya itu kader, ibunya Gerwani. Udah ngeri sekali. Itu ya. Di bukunya undercover kan banyak yang apa itu sumber beritanya kan banyak. Iya. Ditemukan beredar sebuah foto lama saat Jokowi muda dengan seorang wanita. Telaga. Peristiwa G30S pada 1965 ikut menyeret Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani dalam pusaran pemberangusan Partai Komunis. Sejumlah tokoh Gerwani dihadapkan ke meja hijau. Salah satunya adalah Sulami, yang juga memakai nama samaran Siti Alfiah atau Kristina Waworuntu. Sulami menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran didakwa terlibat dalam gerakan makar G30S tahun 1965. Sulami yang saat itu berusia 48 tahun adalah mantan sekretaris DPP Gerwani. Ia bersama 3 rekannya ini juga dituding baik langsung maupun tidak langsung membantu kudeta G30S tahun 1965. Walaupun kudeta gagal, Sulami disebut tetap aktif membantu gerilya politik dalam membangun PKI. Pada 10 Februari 1975, Sulami menyangkal tuduhan bahwa Gerwani bernaung di bawah PKI. Sulami menjawab pertanyaan Hakim Ketua Sukendro Asmoro dengan menyatakan bahwa ia paham sekali mengenai anggaran dasar Gerwani. Ia menegaskan, formal atau tidak formal, Gerwani berdiri sendiri. Seminggu kemudian 17 Februari 1975, di persidangan, Sulami menyatakan bahwa pada 29 September 1965, ia pernah didatangi oleh Wakil Ketua Gerwani untuk dimintai tolong memasak dan menjahit di tempat latihan Dwi Kora di Lubang Buaya, Jakarta. Namun, ia menyangkal mengetahui untuk apa latihan itu diadakan dan dengan siapa saja latihan itu berlangsung. Akan tetapi, seluruh pembelaan Sulami dan rekan-rekannya seakan sia-sia. Di penghujung persidangan, 16 Juni 1975, Sulami beserta 3 rekannya dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sulami sendiri bernama lengkap Sulami Joyo Prawiro, kelahiran Sragen tahun 1926. Sebuah kota di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Desa Kranggan, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Tempat di mana kakek Jokowi, Wiromiharjo, yang merupakan Lurah Dongkol beristri 3. Lurah Dongkol sendiri adalah sebutan untuk lurah yang menjabat seumur hidup. Sulami merupakan Sekjen DPP Gerwani. Narapidana politik 20 tahun ini bertutur bahwa ia percaya Soeharto adalah terlibat di dalam G30S PKI. Lihatlah rambutku telah memutih semua, sorot mataku pun telah redup. Padahal tengok foto saat aku masih bersalaman dengan Presiden Soekarno di ulang tahunnya tahun 1962. Kini usiaku sudah 75 tahun. Sekarang aku sedang sibuk dengan Yayasan Penelitian Korban 1965-1966. Baik yang sudah mati
ataupun yang masih hidup. Itu atas perintah Soeharto itu bahwa betul-betul apa yang dilakukan Soeharto itu memang kekejaman yang luar biasa. Seperti ini yang kami bawa ini tulang-tulang kawan, sisa-sisa yang sudah 32 tahun terpendam. Dan Indonesia mempunyai banyak sekali nih tulang-tulang yang tersebar di mana-mana. Saya kalau ingat di penjara 20 tahun, melalui penderitaan berat itu seperti seumur-umur tidak akan hidup waktu itu. Jadi sekarang saya ada kesempatan untuk hidup. Setelah kita melihat fakta-fakta yang ada, maka pertanyaannya adalah, ada hubungan apakah antara Jokowi dengan Sulami, mantan petinggi DPP Gerwani tersebut? Benarkah asal-usul Jokowi yang diceritakan sebagai anak dari pasangan Widjiatno Notomiharjo dengan Sujiatmi? Ataukah Jokowi seorang anak petinggi PKI yang dititipkan pada keluarga Widjiatno? Sebab strategi PKI selalu mempergunakan strategi emprit gandil, yaitu menetaskan telurnya di sarang burung lain. Suryo, kemudian Rismon Sianipar, lalu kemudian Dr. Tifa, mirip sekali dengan kasus saya dulu. Dan saya yakin mereka akan diperlakukan sama dengan kasus saya karena sudah berpengalaman. Sayalah orang yang pertama kali dikriminalisasi di era Jokowi. Saya diputuskan divonis menggunakan pasal 32 ayat 1. Yang saya tidak pernah diperiksa berdasarkan pasal itu. Oh ya? Kurang zalim apa itu, Mas Reza? Ini bullshit nonsense. Semua orang belajar hukum tahu ini bukan kasus hukum, ini kasus kriminalisasi. Jokowi anti-Islam. Anti-Islam, Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Saya pernah tidur di dalam penjara di Gunung Sindur. Bersebelahan begini dengan Rian Jombang yang hukumannya mati. Kawan-kawan kita di satu sel itu nggak ada yang mau sama dia. Nah, saya yang diumpanin sama dia nggak bisa maafkan. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Kecuali mereka minta maaf. Kalaupun mungkin minta maaf, saya tidak akan maafkan. Dengan apa yang sedang diperjuangkan dengan memenjarakan seorang Buniani? Satu, Jokowi anti-Islam. Anti-Islam, Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Dua, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Ya, tapi kenapa seorang Buniani jadi targetnya? Jokowi anti-Islam. Anti-Islam, Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Dua, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Ya, tapi kenapa seorang Buniani jadi targetnya? Waktu itu, saya nggak tahu. Ya, ini dugaan saya saja. Saya ini kan berteman di Facebook itu sama banyak orang, termasuk tim sesnya Ahok, yang melaporkan saya ke kepolisian, gitu kan. Nah, ini nggak ada unsur pidananya. Saya dilaporkan kan pasal berapa jadinya itu, Mas Reza? Undang-undang ITE. Memotong segala macam. Ini dulu. Saya dilaporkan itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Itu pasal berapa jadinya? Siapa itu yang melaporkan? Tim sesnya saya. Saking saya nggak mau nyebut orang ini, nggak usah lah. Pokoknya udah. Tapi yang jelas dia adalah tim sesnya Ahok. Tim sesnya Ahok. Gitu ya. Itu cebong-cebong, buzzer-buzzernya dia. Tim ses. Nah itu. Lalu kemudian kan saya diperiksa, nggak ada unsur pidana yang menyangkut pencemaran nama baik. Lalu kemudian dipindah lagi, kemudian pasal 28 menyebarkan itu isu sara. Pasal 28 nggak salah ya. 27 dulu, 27 yang penyebaran nama baik, lalu berpindah menjadi pasal 28. Saya itu dilaporkan dengan pasal yang kemudian setelah ditanya-tanya di sana, itu nggak nyangkut. Saya mau mundur dulu. Ya. Ketika terima surat panggilan dari kepolisian, ini polisi mana? Polisi Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Di dalam surat panggilan dari Polda Metro Jaya itu menggunakan pasal pidana tentang apa? Pasal 27 seingat saya. Berarti terjadi pergantian pasal. Betul. Setelah berlangsungnya pemeriksaan terjadi pergantian pasal. Betul. Lanjut. Nah, kemudian saya diputuskan divonis menggunakan pasal 32 ayat 1. Yang saya tidak pernah diperiksa berdasarkan pasal itu. Oh ya? Kurang zalim apa itu, Mas Reza? Jadi terjadi pergantian pasal 2 kali. Terjadi pergantian pasal. Dan pada penetapan pasal yang paling mutakhir tidak pernah diperiksa. Tidak pernah diperiksa sama sekali. Lucunya,
ketika saya diperiksa di Reskrimsus Ya. Polda Metro Jaya itu sebenarnya sudah selesai persoalannya. Bahwa Buniani mendapatkan potongan 30 detik itu dari sebuah fanpage di Facebook. Nah, di fanpage itu saya mengambil. Memang itu ada di sana 30 detik. Ya, sebetulnya pidatonya Ahok di Pulau Seribu kan pidatonya satu jam. Satu jaman. Tapi kemudian itu sudah 30 detik di fanpage itu. Nah, kemudian saya tunjukkan di Reskrimsus itu. Reskrimsus. Ya. Nah, itu saya tunjukkan. Ini Pak, saya tunjukkan. Udah selesai sebetulnya. Clear. Dengan kata lain, Mas Buniani tidak mengotak-atik tayangan 30 detik. Sama sekali tidak mengotak-atik. Itu sudah selesai di Polda Metro Jaya. Nah, kemudian diperiksa tidak di Puslapor? Wallahu alam bahwa dia itu. Tetapi bahwa saya sudah memberikan itu ada di BAP-nya. Nah, sekarang kemudian ketika saya itu divonis menggunakan pasal 32 ayat 1 yang isinya adalah memotong, mengubah barang elektronik. Makanya ini kan rekayasa semua. Yang bergulir di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta mana waktu itu? Di Bandung. Dilimpahkan ke Bandung. Jadi di sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, ini kan kemudian tadinya itu saya akan disidangkan di PN Depok sebetulnya tadinya. Tetapi kemudian PN Depok itu banyak sekali kawan-kawan yang datang, yaitu ratusan orang memenuhi. Setiap kali saya dipanggil ke Depok gimana, banyak sekali orang datang. Pendukung ya? Iyalah, yang bersimpati. Untuk menekan pengadilan? Enggak, Mas Reza. Tetapi dia tahu bahwa saya nggak bersalah. Saya sama sekali nggak bersalah. Jadi mereka tahu, jadi mereka bersimpati kepada saya. Oleh karena banyaknya pendukung itulah kemudian lalu mereka memindahkannya ke Bandung. Nah, jadi apa namanya? Tetapi intinya dalam perspektif saya, Jokowi dan begundal-begundalnya itu, pokoknya itu ingin membuat siapapun yang berbeda pendapat dengan dia dibikin sulit. Jadi dipindah ke Bandung. Termasuk itu kan Gus Nur, kemudian semua orang yang kasus yang berseberangan dengan Jokowi dan kita itu dianggap sebagai oposisi, maka akan diperlakukan seperti begitu. Jokowi seorang politisi, masuk akal. Kalau di mindsetnya dia punya pikiran ini lawan atau kawan, ini pro kontra. Tetapi terkait dengan lembaga penegakan hukum, di situ ada Polri, ada Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Agung. Apa yang tidak ditekuk oleh Jokowi selama 10 tahun? Jadi kita tahu sebetulnya ini pengadilan yang sama sekali bullshit nonsense. Semua orang belajar hukum tahu ini bukan kasus hukum, ini kasus kriminalisasi. Jadi kita tahu bukan murni penegakan hukum, tapi ada kepentingan politik. Ada kepentingan politik untuk melindungi Ahok, untuk melindungi perimbangan dan semua hal. Itu anti-Islamnya juga ada, karena saya dianggap sebagai representasi Islam. Memangnya saya orang Islam dan saya berbicara, menulis captions pendek itu bila mana itu tidak menguntungkan Jokowi. Di tayangan Ahok itu maksudnya? Betul. Itu yang saya tulis itu. Captionsnya itu adalah penistaan terhadap agama. Saya akan bertanya. Oh, pakai tanda tanya? Betul. Captions itulah kemudian yang dianggap sebagai telah mengubah dokumen elektronik. Saya ingin kembali memotret Mas Buniani sebagai peneliti, sebagai jurnalis, sekaligus getir sebagai mantan napi. Apa yang bisa Mas Buniani indus terkait dengan situasi hari ini? Apalagi tadi sempat disebut nama Roy Suryo misalnya. Kenapa harus diberikan highlight pada nama Roy Suryo? Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, lalu kemudian Dr. Tifa, dan segala macam. Mirip sekali dengan kasus saya dulu. Dan saya yakin mereka akan diperlakukan sama dengan kasus saya karena sudah berpengalaman. Sayalah orang yang pertama kali dikriminalisasi di era Jokowi.